a nigga. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita bakal ngobrolin tema Tema yang yang menurut kami penting banget dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sedekah Sedekah. dalam kehidupan kita sehari-hari. ya, banyak orang mikir itu sedekah itu harus pakai uang. Padahal ternyata bentuknya bisa macam-macam banget. Nah, hari ini kita bakal bahas sisi hadis, maknanya dan relevansi sedekah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, baik. Kita mulai dari isi hadisnya dulu ya, kepada Saudari Salwa, dipersilahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu salamin minan nasi alaihi sadaqah, kullu yaumin tatla'u fihi syams, ta'adillu baina itnaini sadaqah, wa tu inur rajula fi dabbatihi fatahmilu alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibatun sadaqah, wa bikulli khutwahin tamsiha ila salatihi sadaqah, wa tumittu al adha anit toriki sadaqah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, itu hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi manusia wajib bersedekah setiap hari, setiap matahari terbit. Berbuat adil kepada dua orang adalah bersedekah, menolong seseorang dengan tunggangannya, mengangkatnya ke atasnya, atau mengangkat barang-barang untuknya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kalian ambil untuk sholat adalah sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalanan itu adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seperti itu. Oke, baik, itu tadi ya. Oke, baik, itulah tadi yang sudah dibacakan Oleh saya. ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menjelaskan bahwa setiap persendian manusia wajib bersedekah setiap hari. Menarik banget ya. Ya, maksudnya tuh setiap hari kita sebenarnya wajib melakukan kebaikan. Bahkan hal sederhana seperti mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, membantu orang mengangkat barang, atau mengatakan kata-kata yang baik, itu semuanya dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal kecil tapi penting juga. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Oke, dan ada satu hal kecil yang penting juga disebut, menyingkirkan gangguan di jalan juga termasuk sedekah. Ya, jadi sedekah itu luas banget ya, nggak cuma uang aja, nggak cuma sekedar materi atau uang aja gitu. Kalau dari kamu sendiri, makna umum apa yang bisa diambil dari hadis ini? Menurut aku ya, Oke, kalau dari kamu sendiri, makna umum apa yang bisa diambil dari hadis ini? menurut aku hadis ini mengingatkan kita supaya nggak jadi orang yang sombong. Kita itu hidup berdampingan dengan banyak orang yang memerlukan bantuan kita, jadi perlu saling membantu. Dan hadis ini juga ngajarin buat bahwa kebaikan itu nggak harus nunggu kaya gitu. Sedikit kebaikan yang kita lakukan tiap hari pun bisa jadi amal buat kita. Oke, adapun hadis ini berkaitan dengan keadaan di Indonesia. Kita tahu di Indonesia masih banyak yang hidup serba kekurangan, mulai dari anak putus sekolah, lansia yang tetap bekerja, sampai orang tua yang terpaksa membawa anaknya mengemis. Menurut kamu, apa sedekah sederhana yang bisa kita lakukan? Kita bisa bantu dari hal yang kecil seperti memberikan makanan, membantu menyeberang anak-anak atau lansia, atau sekedar tersenyum dan menghargai mereka, itu pun juga termasuk sedekah. Iya.
Kalau punya rezeki lebih boleh berdonasi, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Bisa berbentuk tenaga dan sikap baik pun udah termasuk sedekah juga. Oh, jadi kuncinya di sini tuh peduli ya, Iya. tidak menutup mata sama keadaan sekitar. Oke, seru-seru. Nice. Biar itu mau ke 10. Sebentar, Pi. Kok gimana sih? Terus Cheers. Disco. Oke, baik, sekarang kita akan masuk ke bagian refleksi. Ada nggak pengalaman sedekah yang paling berkesan buat kamu? Paling berkesan kayaknya karena aku jarang keluar rumah, jadi kayaknya yang bulan lalu aja ya. Iya. Ya bulan lalu waktu aku sama sepupu aku pulang kampung di Jeneponto, pas di bagian Takalar itu aku ngelihat bapak-bapak yang udah tua lagi dorong gerobak, terus pas itu tuh lagi gerimis tapi kayak Iya. udah mau menuju hujan deras Iya. gitu. Terus nah aku karena kebetulan aku ada uang, sisa uang dari belanja, jadi aku Sedekah. iya Sedekahkan ke bapak-bapak itu. ya aku suruh bapakku berhenti sebentar dulu, terus aku kasihlah uang 20.000. Terus sepupu aku juga kebetulan juga habis terima. Bersedekah kan nggak harus mandang nominalnya berapa ya, kan Iya. yang penting ikhlas. Iya, ini tuh benar-benar karena waktu itu itu kalau ngelihat orang tua kayak gitu kayak bisa memposisikan diri, kayak misalnya gimana kalau orang tua kita yang kayak gitu. Iya. Oke, baik. Oke, kira-kira apa sih alasan orang kadang malas bersedekah? Mungkin karena merasa kurang atau takut kekurangan kalau memberi, atau bisa jadi juga mereka kurang tahu ya kalau sedekah Sedekah itu tuh nggak harus Iya. bentuk uang ya, harus tanpa materi pun bisa Iya, ya. maksudnya Kayak gitu. senyum gitu. Iya. Bisa senyum dulu dong. Padahal kan sedekah itu nggak pernah bikin miskin ya, Iya. malah nambah keberkahan kayak gitu. Iya, mungkin ya itulah kebanyakan orang belum tahu kalau sedekah itu nggak harus berbentuk materi gitu. Ya, Iya. jadi oke, teman-teman, ya itu saja yang kami bisa Iya, sharing ke kalian Iya. mengenai sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sedekah tuh nggak harus kalian yang keluarin uang gitu loh. Oke, jadi teman-teman pendengar, sedekah itu nggak harus besar atau gede, nggak harus nunggu kita kaya, dan nggak harus berupa uang. Tersenyum, membantu, berkata baik itu semua sedekah. Semoga setelah podcast ini kita semua lebih semangat untuk berbagi kebaikan setiap hari. Oke, baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.